Duduk. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Walaupun akhir-akhir itu pikiran saya agak nggak tenang gitu Bu. Terima kasih kamu sudah mendatang. Saya senang kamu menyempatkan diri untuk hadir berkonseling. Baik, sebelum kita mulai konselingnya, saya di sini akan menjelaskan bahwa apa yang kamu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, dan saya berharap kamu dapat bercerita secara nyaman. Apa yang kamu ingin sampaikan semuanya. Baik, apa yang ingin membuat kamu datang konseling saat ini? Jadi itu Bu, saya takut banget mau hadapin KKN. Coba kamu ceritakan lebih lanjut. Kan KKN itu tinggal beberapa minggu lagi kan Bu. Nah semakin dekat waktunya tuh saya malah jadi semakin takut Bu. Jadi semakin dekat pelaksanaan KKN kamu jadi semakin takut. Iya benar Bu. Apa yang membuat kamu takut? Pertama nih Bu, saya tuh takut ditempatin di desa yang jauh. Terus saya belum pernah tinggal jauh dari orang tua tuh belum pernah Bu. Terus saya juga tuh takut gak bisa bergaul sama masyarakat, terus sama teman-teman kelompok gitu Bu. Oh, sepertinya kamu merasa cemas dan takut tidak dapat beradaptasi dengan orang di sana. Iya Bu, saya merasa seperti itu. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat kamu merasa seperti itu? Sebenarnya tuh nggak ada pengalaman pribadi ya Bu. Saya cuma dengar cerita dari kakak-kakak. Nah itu tuh ada yang bilang masyarakat tuh sulit diajak kerjasama. Terus ada juga yang bilang teman kelompok tuh sering bertengkar, sering nggak sependapat kayak gitu. Oh, jadi sebagian besar rasa takut itu kamu dengar dari cerita orang lain. Iya. Kalau boleh tahu, ketika kamu memikir seperti itu, apa yang bisa terjadi saat KKN itu pada diri kamu? Jadi tuh saya jadi susah tidur. Terus kalau teman-teman mulai bahas KKN kan, saya tuh malah pengen menghindar kayak stop lah ceritain tentang KKN gitu. Jadi karena rasa cemas kamu itu membuat aktivitas kamu terganggu ya? Iya. Menurutmu apa hal terburuk yang kamu bayangkan? Saya takut nggak bisa diterima masyarakat, terus takut nggak bisa ngejalanin program kerja, terus takut ngecewain kelompok juga. Kalau itu semua benar-benar terjadi, apa yang kamu khawatirkan? Saya takut nggak dianggap, terus saya kayak nggak berguna. Saya bisa memahami apa rasa yang kamu takutkan. Pasti di setiap orang itu kalau mengenal lingkungan baru pasti dia merasakan seperti itu. Mari kita lihat dari sisi lain. Selama kuliah, apakah kamu pernah merasakan hal seperti itu? Pernah Bu, waktu pertama masuk kuliah kan saya juga nggak kenal siapapun. Saya ya ada teman, tapi kan itu nggak kenal. Dan akhirnya gimana? Ya lama-lama saya nggak teman, terus bisa menyesuaikan sama teman-teman yang lain. Kan artinya kamu itu mampu beradaptasi dengan orang lain, tetapi kamu itu butuh waktu. Gitu ya Bu. Selain itu, apakah selama kamu kuliah pernah bekerja sama dalam kelompok? Sedikit Bu kalau kerja kelompok. Nah, bagaimana hasilnya? Ya alhamdulillah selalu selesai sih Bu. Nah, berarti akhirnya kamu tuh sebenarnya mempunyai pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Bahkan hanyalah kesempatan untuk kita beradaptasi, bekerja sama antar kelompok dan bisa mengenal warga di sana. Kita bekerja sama di sana. Bu, saya baru sadar kalau sebenarnya tuh saya punya bekal ya Bu ya. Betul, cerita orang lain itu kita tuh hanya kita jadiin pengalaman, tidak benar-benar itu tuh bakal terjadi nantinya.
itu rencana yang sangat baik. Ini dapat kita simpul. Baik, hari ini kita bakal mengetahui rasa takutmu itu muncul karena cerita dari orang lain. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa jauh lebih tenang. Terus sekarang saya lebih percaya diri, terus mau fokus nyiapin diri daripada terus merasa takut. Alhamdulillah, saya senang mendengarkan cerita kamu. Terima kasih sudah terbuka di sesi ini. Semoga rencana kamu untuk KKN itu dilancarkan. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa sangat terbantu Bu. Sama-sama, semoga Allah memudahkan langkah kamu selama menjalani KKN